Kita masuk di segmen terakhir dengan saya Novita Tandri di Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Kang Deddy, bicara tentang mengayuh negeri dengan cinta. Iya. Cinta, begitu bicara cinta kita langsung romantismenya keluar semua nih. Kenapa dengan cinta yang ditonjolkan di sini? Iya. Kalau saya bilang hati saya suka makan es krim. Ini dengan cinta. Iya, kita tahu kan negara itu adalah keluarga. Keluarga kita. Karena keluarga kita begini, saya logikanya sederhana. Ibu saya itu punya anaknya 9. Kami tidak punya penghasilan tetap tiap bulan kecuali pensiun seorang ayah yang hanya prajurit. Berapa itu? Tapi anak-anaknya bisa sekolah dengan baik dan bisa bekerja dengan mapan. Padahal ibu saya baca tulis pun nggak bisa. Kok kenapa sih seorang ibu yang tidak bisa baca tulis bisa mengelola anaknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, sehingga batas-batas irasional itu tertabrak di situ. Dia rajin membuat makanan, dia rajin menjahit pakaian untuk anak-anaknya sendiri. Dia bikin bumbu di dapur, bikin sambal, sehingga bikin sayuran yang tidak ada yang beli satupun, semuanya didapat dari apa yang ada dalam lingkungan. Disebutlah Samara Pawon, saya dalam buku saya menulis di situ. Dengan itulah keluarga kami tidak pernah lapar. Pertanyaan saya adalah, negeri ini berpuluh-puluh tahun berpenghasilan triliunan, ribuan triliun. Daerah-daerah banyak yang jumlah anggarannya lebih tinggi dari kebutuhan masyarakatnya. Yeah. Pertanyaannya adalah, kenapa rakyatnya tidak sejahtera? Kenapa rakyatnya banyak yang berobat? Tidak ada dokter yang melayani. Kenapa ada mayat yang tidak bisa diangkut oleh ambulan? Kenapa banyak anak-anak yang tidak mampu bersekolah? Kenapa ada sekolah roboh? Satu, tidak ada cinta dalam pemimpin. Menganggap hubungannya adalah hubungan struktural administratif yang terhalang oleh buku namanya APBD, APBN. Kalau seluruh itu sekat itu kita simpan, seluruh keuangan ini adalah ekspresi dari cinta. Jangankan ada di kas, tidak ada pun kita cari. Anda merasa sendiri nggak sih Kang Deddy dengan saya melihat sepak terjang Anda dengan melakukan ini dengan cinta, dengan totalitas yang Anda berikan buat di Purwakarta dulu, Anda merasa sendiri nggak kadang-kadang? Untuk beberapa hal ketika banyak tekanan, kadang merasa sendiri. Tetapi juga ada banyak staf-staf saya di lingkungan saya sudah banyak yang menggunakan perasaan dalam berbagai hal. Dia mencintai saya karena hatinya. Dia mengagumi saya karena hatinya, sehingga kami seperti menyelesaikan seluruh rakyatnya bisa sekolah gratis. Anda bisa begitu peka dengan hal-hal yang sederhana. Bahkan seorang anak pernah yang ditolong dengan mungkin nilainya cukup memang besar, 100 juta dengan operasi di kepala. Suami istri datang sampai bahkan bersujud di depan Kang Deddy untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan Kang Deddy sendiri sudah lupa saat itu. Mungkin nanti kita tayangkan fotonya. Lalu bagaimana Anda juga pada saat kesini membagikan, ini ada dapat bocoran nih Kang Deddy, 500 bungkus nasi dus kepada supir-supir yang melewati di Purwakarta yang kena macet sampai 8 sampai 11 jam. Anda membagikan 500 langsung saat itu secara spontan. Saya nggak tahu ya, hidup ini saya ini kadang-kadang suka berjalan kemanapun selalu ditemukan hal-hal yang memang menuntut saya untuk bergerak ya. Misalnya hari ini ada pasien saya, kami ya dan teman-teman ya sejabar itu yang sedang mengalami proses penyembuhan karena bayi kembar siap. 1 anus 2 bayi loh. Wow. Luar biasa. Dan biayanya hampir 500 juta ya. Sebuah keluarga yang tidak mampu. BPJS hanya bisa merecover hanya sekitar 20 juta. Kami harus nyari dan saya selalu pede. Oh, udah kita jalan aja, kita operasi aja. Saya ketemu direktur rumah sakitnya. Oke, Bupati, kita jalan. Walaupun itu negeri tetangga ya, kabupaten tetangga. Nah, saya misalnya mau jalan ke acara ini,
oh macet ya. Dari kemarin mereka itu saya lihat sopir itu berarti uang sakunya kalau dikurangi makan berarti terkurangi jatah untuk Anda rumah. memikir begitu spesifik, Betul. begitu detail. Ya saya suka hitung gitu loh. Mereka kehilangan 1 malam berarti mereka kehilangan 100.000 uang makan. Dan 100.000 itu berarti bagi mereka di rumah. Sehingga saya inisiatif pagi-pagi telepon rumah makan, bisa nyiapin nggak nasi dus? Nanti saya bayar. Dan saya biasa ngutang. Terus saya bayar. Tapi utangnya dibayar habis itu dibayar ya lah kan? nanti dibayar. Udah siapin, ya udah siapin. Nanti kita bagiin deh sambil jalan ke Jakarta. Banyak sekali saya mau tanyakan sama Kang Didi, tapi waktu kita sangat terbatas nih. Sebelum di penutup acara saya kepengen tanya tentang program yang sangat menggugah saya. Buku kendali anak yang diberikan orang tua untuk ditandatangani setiap malam. Orang tua harus mengisi semua kegiatan anak, membaca harus ada di dalam. Bagaimana makanan yang sehat harus diberikan, memberikan bekal makanan yang sehat dari orang tuanya untuk dibawa anak ke sekolah. Bagaimana tidur jam 9 malam, bagaimana ada jam malam buat anak-anak muda ini. Anda begitu detail, penuh dengan cinta, mengajak orang tua untuk lebih mencintai keluarga. Ini apa yang ingin dilakukan kepada keluarga-keluarga di Purwakarta, Kang Didi? Ada problem besar pada saat ini. Kalau di zaman saya dulu anak-anak begitu segan sama ibu dan bapaknya. Zaman sekarang banyak ibu dan bapaknya tidak punya kemampuan lagi untuk menegur anaknya. Kalah total. Sehingga ada satu yang bisa membenahi, yaitu sekolah. Nah, sekolah itu harus hadir di rumah. Kalau sekolah hadir di rumah berarti guru harus hadir. Nah, guru tuh hadir dalam buku itu. Sehingga kan orang tua jadi punya alasan. Ketika anaknya nggak mau tidur, nah nanti mamah mau nulis nih, Ade tidurnya harus jam berapa. Sedangkan Ade nggak mau tidur. Maka anak Jadi itu akan diajak merasa guru, sekolahnya hadir. Guru diajak untuk ikut bekerja sama dalam membesarkan si anak ini. Betul, dan pendidikan itu adalah proses pembentukan karakter manusia, dan di situ ada guru dan ada orang tua. Anda juga memasukkan makanan. Ini yang menarik sekali. Saya begitu tertarik Anda memasukkan makanan. Anak-anak diwajibkan untuk minum susu seminggu sekali setiap hari Jumat. Lalu juga harus berolahraga dan juga daging sapi sebulan sekali, paling tidak 2 kilo. Anda mau begitu memperhatikan bagaimana nutrisi protein masuk ke anak untuk tumbuh kembangnya secara fisik. Iya, ya penting. Bayangin anak-anak saya dulu boleh deh gizinya nggak sehebat sekarang. Makanya nggak diterima waktu masuk tentara ya karena cuma 46 Tapi kilo. kan sebenarnya substantif gizi saya terima sejak kecil. Saya makan tutut atau makan keong. Saya makan belalang. Itu kan saya makan ikan ya, walaupun memang mungkin konsumsinya tidak seperti sebaik sekarang. Tapi otak saya lumayan, saya minum susu waktu itu. Nah, anak-anak sekarang makanannya kan makanan instan yang kadar proteinnya rendah, kadar gizinya rendah, dan tingkat resistennya tinggi. Dan ini harus dikembalikan lagi pada makanan ibu. Dan saya kenapa ibu harus membuat? Karena saya orang budaya, saya orang spiritual. Saya orang yang paham agama. Bahwa makanan yang dibuat dalam ibu itu beda dengan makanan yang dibuat di pabrik. Pasti. Yang di pabrik itu mekanik, dalam pikirannya keuntungan. Kalau ibu membuat makanan, dalam pikirannya doa. Cinta. Jadi transformasi memasak air untuk anak, transformasi bikin nasi goreng untuk anak, transformasi bikin nasi akel yang pernah saya alami dulu untuk anak. Sesungguhnya yang bergizinya bukan hanya nutrisi yang terkandung dalam itu, tapi nilai-nilai ketuhanan yang masuk dalam makanan itu. Wow. Filosofinya luar biasa, Kang Didi. Penutup, Kang Didi, ada pesan nggak untuk keluarga Indonesia? Untuk orang tua dan juga calon orang tua yang nanti akan menjadi orang tua membangun bangsa ini? Iya, pesannya adalah kita lembut belum tentu kita sayang. Kita keras belum tentu kita benci. Kasih sayang kadang ada dalam sifat yang tegas. Pembunuhan kadang ada dalam sifat yang lembut. Tergantung konteks kita. Seorang tua, ada kalanya kita bersikap lembut dan ada kalanya kita bersikap tegas. Yang penting satu dasarnya. Seluruhnya adalah cinta dan kasih sayang yang tumbuh dari hati. Bahasa yang dianggap kasar, tapi kalau disampaikan dengan hati yang bersih,
menjadi bahan canda yang membuat orang ketawa. Bahasa yang dipilih sehalus apapun, kalau di hati kita ada kebencian, bahasa itu terasa menusuk seperti duri. Wow, saya ini harus ambil quote-nya nanti untuk di acara yang lain. Ambil quote dari Kang Deddy, ya luar biasa Kang Deddy. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita akan mengakhiri acara Happy Parenting dengan edisi narasumber kita yang luar biasa, Kang Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta. Salam hormat untuk keluarga. Sama-sama. Sukses membangun Terima kasih. Purwakarta. Terima kasih. Biar bisa lebih tinggi lagi ya Kang Deddy, bukan sekedar hanya menjadi bupati ya Kang Deddy. Doa Terima kasih. kami buat Kang Deddy dan keluarga. Terima kasih. Tantangan utama seorang pemimpin atau calon pemimpin adalah hidup dan memimpin dengan cinta dan integritas. Dengan demikian, dia tidak hanya menguntungkan orang-orang yang dipimpinnya, melainkan juga akan menikmati damai sejahtera dalam kehidupan pribadinya. Simak tips Happy Parenting dari saya, Novita Tandri, berikut ini. Pendidikan harus menciptakan anak didik yang inovatif. Sekolah harus mencetak lulusan yang kreatif. Sebenarnya dari keterbatasan kita dalam ekonomi, sesungguhnya di sanalah kita mempunyai kelebihan. Kelebihan dari kekurangan kita adalah tuntutan untuk berkreativitas dalam belajar. Tuntutan untuk berinovasi dalam lingkungan pemenuhan kekurangan kita. Tidak cukup hanya berkreasi dan inovasi. Pendidikan tidak cukup hanya pada batas intelektual. Menjadi cerdas saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Ada hal kedua yang harus menjadi pertimbangan pendidikan kita, yaitu